Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bedruk, yang kami hormati Promkes PKM Bulung Mbak Jessica, ibu-ibu kader kesehatan yang berbahagia. Kiranya tiada kata yang indah kami ucapkan dalam mukadimah ini, melainkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka arisan rutin PKK dengan keadaan sehat walafiat. Cek IFA diawali dari ibu-ibu kader dan perangkat desa. Yang keenam yaitu sambutan dari Ibu Bidan Bina. Untuk pemeriksaan IFA dilaksanakan di yang saya hormati Ibu perwakilan dari BPD Puan, dan Ibu yang saya hormati juga Ibu Tim Penggerak PKK Desa, dan yang juga yang saya hormati kami banggakan dari ibu-ibu kader kesehatan se-Desa Bedruk. Panjang umur, lalu bahagia. Selanjutnya ini dari pemerintahan akan diadakan diberi vaksin Bu ini dari Pokja 4 dari Puskesmas, dari kecamatan yang vaksin pada anak HPV yang akan diberikan kepada anak SD yang kelas 5 sampai kelas 6. Ini untuk seperti yang disampaikan Mbak Gina Wawi, Ibu. Jadi di semua Indonesia, di seluruh Indonesia mulai 2024 itu tidak ada lagi namanya posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, posyandu remaja. Itu nggak ada lagi. Namanya posyandu keluarga. Secara teori, jadi Pak Kemenkes itu mintanya itu 1 hari di satu tempat itu langsung satu keluarga dilayani, bapak, ibu, mbah, anak remaja, jadi semuanya satu keluarga itu dilayani. Tapi kan kalau kita realisasikan seperti itu kan nggak mungkin ya Bu, pasti ada yang kerja, anaknya ada yang sekolah, ya seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau kita 1 hari misalnya di Dukuh Kerajaan, Dukuh Wonorejo, nanti 1 hari se-RT diundang semua sekeluarga, itu kan tidak mungkin. Seperti itu, kita undangi yang nggak sekeluarga aja, nggak datang semua, gitu mungkin. Ini sekeluarga diundang semua, seperti itu. Nah, untuk di Ponorogo penerapannya tetap sesuai jadwal masing-masing. Jadi jadwalnya posyandu lansia, tetap ramah lansia, balita tetap di harinya balita, posbindu di harinya posbindu. Tapi setiap dukuh, karena setiap dukuh itu harus punya masing tempat semua posnya, posyandu balita, lansia, posbindu, dan posyandu remaja. Nah, untuk posyandu remaja itu diikutkan di posbindu. Jadi posbindu sekarang itu bukan hanya usia produktif, tapi juga untuk anak remaja. Nah, kalau di desa, anak remaja yang di screening kesehatan itu hanya anak usia 15 sampai 18 yang tidak sekolah. 10 sampai 18 tahun yang putus sekolah, yang tidak sekolah. Kadang kan ada ibu SD yang nggak lanjut atau SMP yang nggak lanjut, usianya masih 15 tahun, 13 tahun. Nah, itu diundang untuk ikut pelayanan kesehatan di posbindu. Nah, kalau dia sekolah, dia tidak usah dihitung, maksudnya tidak usah diundang, tapi jenengan tetap data sebagai sasaran. Nanti yang akan screening itu di sekolah. Jadi jenengan bedakan. Tetap misalnya kan ada laporan bulanan ya, Komda, itu kan sudah ada usia remaja. Nah, usia remaja yang di situ dimasukkan semuanya. Dari usia 10 sampai 18 yang dia sekolah maupun tidak sekolah. Tapi yang diundang ke posbindu hanya yang tidak sekolah. Yang sekolah biar tulisannya sekolah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, langkah-langkahnya baik di posbindu, posyandu lansia, dan posyandu balita itu sama. Namanya bukan pakai meja lagi, namanya langkah-langkah. Langkah 1 itu ya seperti biasa pendaftaran sebenarnya, pendaftaran sambil wawancara seperti itu. Terus kedua penimbangan, pemeriksaan kesehatannya. Terus yang kedua itu yang
ketiga itu pencatatannya, yang keempat pemberian layanan kesehatan seperti PMT, terus dikasih obat-obatan, misalnya mbaknya kan ada yang sakit, misalnya itu diberikan obat-obatan, nah itu di meja 4. Meja 4 yang awalnya penyuluhan tukar ke meja 5. Nah kalau di Posbindu kan tidak ada ya Bu, 5 meja biasanya. Nah sekarang ikut jadi langkah 5 langkah ini. Di posyandu lansia langkahnya juga beda nggih, tapi sekarang ikut seperti ini. Jadi seperti itu. Pelaksanaannya tetap sesuai jadwal dengan posyandu lansia, Posbindu sama posyandu balita. Tapi pencatatannya nanti jadi satu pencatatan. Pelaporan bulanannya di Komdat, di Komdatnya siapa yang megang Bu? Di Kerajaan Mbak Leni.